Suatu pagi, tampak seorang pria parubaya bernama Leonard yang berlari dalam gerakan lambat. Namun orang-orang di sekitarnya terlihat bergerak dengan kecepatan normal. Apa yang terjadi padanya? Oke, inilah kisah Leonard dalam film pendek yang berjudul Leonard in Slow Motion 2014. Di tempat kerja, seorang rekan bernama Steve berkata, Leonard tidak akan pernah bisa tua lantaran menuangkan kopi pun dia sangat lambat. Mereka sudah cukup lama bekerja dengan Leonard dan tidak membenci Leonard yang dianggap unik. Dalam hatinya Leonard merasa iri kepada mereka. Karena walau dianggap unik, Leonard tidak pernah mendapatkan hal terbaik yang dia inginkan dalam hidupnya. Di tempat kerjanya ini, Leonard menyukai seorang wanita bernama Cheryl. Sayang ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk sekedar berbicara, apalagi mengungkapkan perasaannya. Setiap kali dia ingin mencoba, kelambatannya selalu menghalangi. Sehingga tidak satu kata pun sempat terucap dari mulut Leonard kepada Cheryl. Seperti misalnya pagi itu, sang bos yang bernama Jerry terlebih dahulu memanggil Leonard sebelum ia sempat berbicara kepada Cheryl. Hanya saja dia mengeluhkan produktivitas Leonard yang sangat rendah akibat keunikannya. Jerry memujinya karena datang bekerja lebih awal dan pulang lebih lambat dari karyawan lain. Guna menebus hal itu, Jerry meminta Leonard untuk tampil sebagai pesulap di pesta ulang tahun anaknya. Kendati enggan, Leonard terpaksa menerima permintaan tersebut. Leonard meledakkan balon berisi air dalam gerakan lambat untuk menghibur anak-anak. Pada momen ini terlihat air yang keluar dari balon juga ikut lambat. Di sini berarti apapun yang bersentuhan dengan Leonard akan bergerak sepadan dengannya. Ternyata Cheryl juga hadir di pesta itu. Jerry yang tahu kalau Leonard menyukai Cheryl memintanya untuk memulai percakapan dengan Cheryl. Lantaran berpikir itu adalah kesempatan terbaiknya, Leonard lantas dengan percaya diri berjalan ke arah Cheryl. Tapi seperti biasa, keunikannya selalu menghilangkan kesempatan Leonard. Karena sebelum sempat mengucapkan apa-apa, seorang pria terlebih dahulu berbicara kepada Cheryl. Akibat hal ini Leonard kembali ke rumah dengan rasa kecewa. Bahkan kekecewaannya bertambah tatkala Jerry menghubungi untuk memberitahu bahwa Cheryl dimutasi ke salah satu kantor mereka di Florida dalam waktu 1 minggu ke depan. Di sisi lain, Jerry juga mengabarkan kalau anak-anak sangat senang dengan trik balon airnya tadi. Leonard sadar Jerry hanya memanfaatkan keunikannya tersebut. Namun dengan keunikan yang ia miliki, Leonard tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. Karena tidak akan mungkin mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Saat menonton TV, Leonard melihat sebuah berita. Berita ini mengabarkan bahwa sebuah minuman energi bernama SOX ditarik dari pasaran. Pihak perusahaan dituntut lantaran campuran dalam minuman itu menyebabkan energi berlebih kepada orang-orang yang mengkonsumsinya, sehingga mereka mengalami serangan jantung. Ternyata kerusakan disebabkan oleh stimulan herbal Cina yang disebut sebagai Chelo meluap selama produksi. Sampai berita itu beredar, sudah 9 orang dirawat di rumah sakit akibat jantung berdebar dan detak jantung hiperaktif yang berbahaya. Sementara iklan minuman berkata, 1 tegukan SOX dapat memberikan energi selama 8 jam berturut-turut. Melihat iklan tersebut, terbesitlah ide di benak Leonard. Meski ia tahu pemberitaan menghimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi minuman yang beredar dalam 1 minggu terakhir, Leonard ingin mengetahui apakah minuman itu dapat meningkatkan kecepatannya menjadi seperti manusia normal. Dikarenakan tidak dapat lagi menemukan minuman energi di toko-toko yang telah membuangnya, maka Leonard mengajak Steve untuk menemaninya mengobrak-abrik tempat sampah di kota demi menemukan 1 kaleng SOX yang telah dibuang. Cukup lama mencari, Leonard akhirnya berhasil menemukan 1 kotak minuman di tempat sampah terakhir. Leonard berikutnya menghabiskan beberapa botol minuman. Benar saja, setelah menenggak botol terakhir, minuman tersebut pun bereaksi. Ia tiba-tiba dapat berbicara normal untuk pertama kali dengan mengucapkan kalimat, "Ini luar biasa." Leonard kemudian mencoba melemparkan pukulan ke udara dan menjadi terpukau oleh kecepatan yang baru dirasakannya itu. Bahkan mengikat tali sepatu pun menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan bagi Leonard.
Dia juga dapat menuangkan secangkir kopi dan menikmatinya tanpa perlu menunggu lama seperti ketika dia lamban. Pagi itu, dengan sangat bersemangat Leonard berangkat ke kantor. Saking semangatnya, tidak sengaja dia menabrak Jerry. Alih-alih meminta maaf, Leonard justru langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia lalu bergegas mendatangi Cheryl yang sedang melakukan presentasi di ruang rapat. Kali ini tanpa ragu lagi, Leonard meminta waktu untuk berbicara kepada Cheryl. Pada momen ini, seisi ruangan menjadi terdiam melihat Leonard yang dapat bergerak normal. Leonard mengatakan dia ingin mengajukan pertanyaan kepada Cheryl. Malang pertanyaan tersebut tidak pernah terucap lantaran bersamaan dengan itu pula efek dari minuman energi menghilang. Hal ini membuat Cheryl heran dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Leonard yang telah kehilangan kecepatan normal akhirnya hanya bisa menyesali semua itu. Namun secara mendadak dia merasa mual dan langsung menyemburkan minuman berenergi ke seluruh ruangan. Hal ini membuktikan minuman itu tidak dapat dicerna dengan baik oleh perut manusia dan benar-benar membuat sakit seperti yang diberitakan. Semua rekan kerjanya termasuk Cheryl menyaksikan dengan jijik saat muntahan perlahan jatuh ke seluruh meja. Muntahan tersebut bahkan bergerak sama lambatnya dengan Leonard. Semua orang lantas bergegas keluar sebelum cairan menjijikan itu menodai mereka. Selang beberapa saat Jerry masuk ke dalam ruang rapat dan meminta Leonard untuk membersihkan kekacauan sebelum meninggalkan kantor selamanya. Berikutnya, tampak Leonard yang berjalan masuk ke sebuah panti jompo. Dia mendapat pekerjaan baru untuk merawat orang-orang tua di sana. Pekerjaan ini sangat sempurna untuk Leonard karena membuatnya merasa normal dan diterima oleh orang-orang tua yang bergerak sama lambat seperti dia. Tentu saja di sini Leonard merasa jauh lebih bahagia daripada di tempat dia bekerja sebelumnya. Leonard kemudian menuliskan surat kepada Cheryl untuk meminta maaf karena telah merusak presentasinya. Dia juga meminta Cheryl mengunjungi panti jompo karena beralamat cukup dekat dengan kantor tempat Cheryl dipindahkan. Tak lama setelah itu, Leonard berada di kolam renang bersama dengan Cheryl. Genggaman tangan mereka rupanya menyebabkan Cheryl pun ikut bergerak lambat. Hal ini menandakan juga bahwa mereka akhirnya berkencan. Jadi karakter utama dalam film ini adalah seorang pria yang sebenarnya memiliki kekurangan, yaitu hidup dalam gerakan lambat namun berada di dunia yang memiliki kecepatan normal. Hal ini bukan sengaja Leonard lakukan, tapi dia memang terlahir seperti itu. Gerakan lambatnya juga berlaku untuk hal-hal yang bersentuhan ataupun ada di sekitarnya. Meski hanya berdurasi pendek, film dengan konsep yang cukup aneh ini dieksekusi dengan sangat luar biasa, sehingga meninggalkan kesan mendalam bagi setiap penontonnya. Beberapa orang berpendapat keunikan Leonard memang terjadi dalam kehidupan nyata. Mereka percaya film ini ditujukan untuk orang-orang yang merasa hidup mereka berjalan lebih lambat daripada teman atau keluarga masing-masing. Kebanyakan orang selalu membandingkan apa yang mereka miliki dengan orang lain sehingga sering merasa tidak puas. Padahal tanpa disadari, setiap orang memiliki keunikan atau potensi diri masing-masing. Bila potensi itu dimanfaatkan dengan baik, maka pada akhirnya semua yang diinginkan akan tercapai. Tapi jika mencoba mengambil jalan pintas dalam hidup, maka bisa saja akan muntah seperti Leonard, karena tidak sanggup menanggung sesuatu yang tak seharusnya dimiliki. Jadi mungkin pesannya adalah seseorang harus menggali potensi diri masing-masing dan memanfaatkannya di tempat yang tepat. Karena tidak ada yang tahu potensi sebenarnya dari seseorang selain dirinya sendiri. Tapi kalau kamu memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.